Menanggulangi potensi bencana di Sumatera Selatan pada tahun 2023 ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Sumatera Selatan menggelar rapat koordinasi daerah penanggulangan bencana dalam rangka penguatan resiliensi berkelanjutan dalam menghadapi bencana di Sumatera Selatan di Novotel Palembang pada Rabu pagi 8 Maret 2023 yang dibuka langsung oleh Sekda Sumatera Selatan Supriyono. Kepala Pelaksana Kalaksa BPBD Sumsel Iriansyah menyampaikan dalam rapat koordinasi ini diikuti seluruh stakeholder baik dari BPBD Sumsel, BPBD Kabupaten Kota, Bapeda Kabupaten Kota, OPD dan lainnya. Rapat ini dilakukan sebagai media untuk berkoordinasi satu sama lain lantaran penanganan bencana seperti karhutlah tidak bisa dilakukan sendirian. Jadi hari ini kita rapat koordinasi dengan seluruh sektor, ya, dari mulai BPBD Kabupaten Kota, Bapeda Kabupaten Kota, kemudian seluruh OPD dari 3 provinsi. Ini salah satu bentuk upaya kita untuk berkoordinasi, karena bencana tidak bisa dilaksanakan sendiri satu OPD. Sebab itu kebersamaan itu penting untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana urusan bersama. Oleh sebab itu kita bersama-sama mengurusin bencana dari seluruh OPD. Bersama-sama yang disebut dengan pentahelik, pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media sekalian. Nah, inilah bentuk koordinasi kita dalam menyelenggarakan bencana. Bencana kasihan dampaknya kepada masyarakat. Masyarakat kita yang ada di daerah yang terdampak bencana ini perlu dukungan, perlu bantuan, perlu pelayanan akibat daripada bencana itu. Ditambahkan Iriansyah, di Provinsi Sumsel sendiri hampir seluruh daerah memiliki potensi bencana, baik bencana hidrometeorologi maupun bencana kekeringan seperti karhutlah. Oleh sebab itu perlu sinergitas dalam penanganannya, terlebih lagi potensi karhutlah pada musim kemarau tahun ini meningkat akibat kemungkinan aktifnya El Nino. Pada tahun 2022 lalu total ada sebanyak 147 bencana yang terjadi di Sumsel. Selatan hampir seluruh daerah punya potensi bencana, ya, mulai bencana hidrometeorologis, bencana disebabkan oleh hujan deras ekstrim, itu banjir bandang, tanah longsor, puting beliung. Ya, hampir setiap kabupaten itu ada potensi bencana itu. Kemudian bencana kekeringan atau disebut juga bencana akibat kebakaran hutan dan lahan. Akibat kering, kemarau, ini ancaman bencana adalah kebakaran rumah, kebakaran hutan dan lahan. Nah, inilah hampir beberapa kabupaten kota yang sangat rawan kebakaran hutan dan lahan, perlu kita sinergis kita dengan antara provinsi, kabupaten, dan pusat. Totalnya 174 itu, Pak, ya? Yaitu semua kejadian bencana di tahun 2022. Ini ada bencana banjir, tanah longsor, kebakaran rumah, kemudian kecelakaan. Sandi Pratama, PAL TV.